Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen satu-satu ya. Hadir semua hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Sekarang kita akan mulai pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, Ibu bacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Yang kedua, 4.7 memahami teorema Pythagoras melalui alat peraga dan penyelidikan berbagai pola bilangan. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, 3.63 menggunakan teorema Pythagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Yang kedua, 4.7.1 memahami teorema Pythagoras melalui alat peraga dan penyelidikan berbagai pola bilangan. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran dalam daring, peserta didik dapat 1. Menghitung panjang diagonal bangun datar dan bangun ruang. 2. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penerapan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Nah, sebelum memulai pembahasan yang pertama, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang teorema Pythagoras. Apa sih teorema Pythagoras itu? Nah, benar, Pythagoras adalah jumlah kuadrat dari sisi alas dan sisi tegak sama dengan kuadrat sisi miring. Nah, sudah bisa semuanya ya. Nah, sekarang kita langsung menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang suatu bangun. Perhatikan kubus berikut. Terdapat kubus ABCD EFGH dengan sisinya S. Nah, kita akan menentukan panjang diagonal sisi terlebih dahulu. Diagonal sisi kubus itu berbentuk apa? Benar, berbentuk persegi. Nah, sekarang kita akan lihat segitiga ABD. Nah, segitiga ABD pada sisi ABCD. Sisi AB ukurannya S, sisi BC ukurannya juga S. Karena kubus sisinya berbentuk persegi, maka ukuran sisi-sisinya sama. Sehingga panjang diagonal sisi BD dapat menggunakan teorema Pythagoras. BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Jadi sisinya kan S kuadrat, masukkan S kuadrat. Mohon maaf di sini ada kesalahan teknis ya, seharusnya S kuadrat bukan A kuadrat. Nah, masukkan S kuadrat ditambah S kuadrat. Nah, sehingga BD kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat, 2S kuadrat. BD sama dengan S akar 2. Jadi panjang diagonal sisi persegi pada kubus ini dirumuskan sebagai diagonal sisi sama dengan S akar 2. Untuk menghitung panjang diagonal sisi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, sudah paham semua. Sekarang kita lanjut ke menggunakan diagonal ruang, mencari panjang diagonal ruang. Panjang diagonal ruang HB dapat ditentukan menggunakan teorema Pythagoras. Kembali perhatikan kubus yang tadi ya, diagonal ruang HB. Kita perhatikan segitiga BDH. BDH, kita akan mencari panjang HB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Masukkan. Tadi BD kuadratnya ukurannya berapa? S akar 2 dikuadratkan ditambah S kuadrat sama dengan tadi S akar 2 dikuadratkan menjadi 2S akar 2 ditambah S akar 2 sama dengan 3 pangkat 3S pangkat 2.
HB sama dengan S akar 3. Jadi panjang diagonal ruang balok kubus ya dirumuskan dengan diagonal ruang sama dengan S akar 3. Nah, untuk diagonal balok sama, tetapi karena panjang sisinya balok itu kan berbentuk persegi panjang, sehingga menggunakan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Diagonal sisi sama dengan akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Sedangkan untuk mencari diagonal ruangnya, akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, tidak ada, sudah paham semua ya. Sekarang kita lanjut ke menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Contoh, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Perhatikan gambar sini ya. Jarak anak di tanah dengan titik di bawah layang-layang kita misalkan dengan AB. AB-nya 60 meter. Jarak seorang anak dengan layang-layangnya kita misalkan dengan AC, yaitu 100 meter. Nah, sekarang kita mencari BC atau tinggi layang-layang. Mencari sisi tegak, berarti sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat. Masukkan AC kuadratnya berapa? 100 pangkat 2 dikurangi 60 pangkat 2. 100 pangkat 2 10.000 dikurangi 3.600 sama dengan akar 6.400. Jadi BC nya 80 meter. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, sudah paham semua ya. Sekarang ada kuis nomor 1 dan nomor 2. Silakan dikerjakan. Dan dikumpulkan di Google Classroom ya. Dengan tugas untuk hari ini juga ada tugas meringkas materi yang sudah dikerjakan dari materinya sudah dipelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Alhamdulillah sudah paham semua. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya dan diupload di Google Classroom. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.